lagi bersama gua Genta di acara Ngopi Bareng Genta atau Ngonta. Ya, oh seru. Woi, ngonta, woi. Dan kali ini gua akan membahas masalah seputar yang aneh-aneh ya. Agak sedikit aneh buat gua. Dan ada salah satu dari Partai Gelora. Dia memberikan santunan kepada anak yatim. Salah satunya bukan uang, bukan sembako. Aneh kan? Sama, gue juga aneh. Tapi sebelum itu kita lihat yang satu ini. Oke, balik lagi bersama gue Genta di acara Ngopi Bareng Genta atau Ngonta. Ini baru bener nih, Ngonta. Nah, tadi kita udah ngobrol siapa sih bintang tamu kita dari Partai Gelora? Gelora. Mantap. Nah, ada siapa sih sebelah saya? Ada Teteh cantik. Ini dari Partai Gelora ada Teteh Sarah Azhara ya, bener ya? Betul. Oke. Kita mau kenalan nih. Kang, aku manggilnya Kang Genta apa Kang Onta? Onta Arab dong. Ya, kita mau lebih deket lagi. Iya. Teteh. Ya. Teteh di Partai Gelora ini mungkin yang penonton di rumah juga mau tahu nih sebagai apa sih? Katanya keren banget nih jabatannya. Kalau aku sih di Partai Gelora saat ini dipercaya di BPN Hubungan Luar Negeri. Tapi memang kalau Partai Gelora sendiri ini kan seperti yang kita ketahui ya. Ketumnya Pak Anies Mata, waketumnya Bang Fahri Hamzah, gitu kan. Jadi ya banyak anak muda di situ lah. Jadi sekali. Mungkin untuk anak-anak muda yang lain kita bisa punya banyak program bersama Partai Gelora pastinya untuk emansipasiin atau berdayain anak muda yang ada di Indonesia. Gitu, Agenta. Betul sekali. Setuju kalau gitu. Misalnya karena anak-anak muda di Indonesia itu udah smart, internasional banget. bukan lagi pinternya iya gitu kan. Cuman mungkin belum ini. Nah, peluang Gelora ini nih yang melihat itu para pemuda atau milenialnya, kaum milenialnya itu keren banget, harus dirangkul. Iya, betul sekali. Nah, tadi katanya saya dengar nih habis acara santunan ya? Iya. Santunan anak yatim. Santunan aneh katanya. Santunan aneh. Nah, kita bicara ke santunan yang nggak anehnya dulu nih. Oke. Gimana ceritanya tadi tuh? Jadi alhamdulillah bersama Bang Sukardin dan Bang Opik di Desa Ciakar Panongan, Kabupaten Tangerang. Tadi dihadiri oleh Ibu Kadesnya juga dan Pak Kasih Pemberdayaannya, Pak Samsul Bahri. Itu ada santunan untuk puluhan anak yatim di sana dari 4 dusun. Alhamdulillah. Ya, kita kasih ada uang dan sembako. Tapi ada satu lagi yang tadi Agenta bilang, yang aneh nih, yang jarang orang kasih. Apa sih itu yang aneh tuh? Penonton juga. Pohon. Kasih pohon. Pohon. Iya. Agenta tuh ada pohon nggak di rumah? Banyak. Pohon sih ada, mangga. Enggak, maksudnya. Kenapa? Santunan, pohon. Manfaatnya apa sih? Nah, ini dia. Jadi kan tadi kan kita udah bilang ya, kalau Partai Gelora ini angle anak mudanya banyak. Sebenarnya isu lingkungan itu jadi isu yang sangat hype, nggak cuma di kalangan anak muda sih, tapi juga di masyarakat umum, di global juga nih. Nah, makanya Partai Gelora itu ngangkat isu itu. Kita bikin dari tahun lalu itu gerakan tanam 10 juta pohon loh, 10 juta pohon. Tuh, ya kan alam aja dijaga. Apalagi kalian Gelora. Alam dijaga. Gue baru tahu. Maksudnya menanam pohon itu untuk makanya kita kasih tuh bibit-bibit pohon itu untuk anak-anak yatim dan juga Desa Ciakar gitu. Yang pastinya berguna buat lingkungannya tersebut. Betul. Mau dong daerah banyak aku loh juga. kelebihannya loh, Agenta. Banyak banget karena
dari lingkungan itu kita menjadi seimbang. Betul. Antara manusia dan alam. Betul. Ya kan? Sebenarnya kalau kita baca-baca nih ya, iseng-iseng googling gitu, dari Walhi, dari penelitian Arbor itu, kalau kita tanam pohon ternyata bisa mengurangi emisi karbon, jadi kualitas udara di sekitar kita tuh lebih bagus. Lebih baik lagi. Yang pertama, itu langsung berasa lah ya. Setuju. Nah ternyata pas diteliti lagi, kalau di rumah itu ada AC, AC-nya tuh bisa berkurang kebutuhannya sampai 30%. Jadi hemat listrik. Oh gitu. Oh, jadi secara alami itu Berasnya juga di kantong loh. Bener-bener. Nah, penelitian ini nih sebenarnya banyak orang yang nggak sadarin, tapi ternyata itu dari kelebihan kita menanam pohon. Plus ada satu lagi. Apa tuh? Ternyata dari penelitian yang lain, kalau kita tanam pohon di sekitar rumah kita atau di sekitar let's say misalnya kantor gitu ya, mengurangi stres kita bisa sampai 30% loh, A. Berarti banyak plus-plusnya ya. Iya. Gua suka yang banyak plus-plusnya itu. Ngurangin curhat gitu kan, jadinya kan lebih enteng. Ya, healing kalau kata anak sekarang. Betul banget. Lebih Ya healing. Allah, ya kan. Tuh lihat tuh, udah pinter banget kan makanya. Ya Allah, ya Rabb. Nah, gue mau tanya. Yes. Kenapa lebih memilih dunia politik atau suka dunia politik? Tapi setelah yang satu ini, Ngonta ngopi bareng kita balik lagi. Ya kita ada PR dikit lah tadi, ya kan? Oh ya, buat teman-teman yang suka ngonten nih, yang bisa bikin vlog apa gitu kan, maksudnya ya kita punya studio nih, ya setidaknya cukup lah buat kalian bereksperimen untuk ngebuka vlog. Di sini kita bisa podcast bisa, apalagi podcast gitu, kita nggak perlu bisa di sini. Silakan hubungin manajemen kami di sini di bawah ini, ya kan? Nah, pokoknya seru-seruan, mau nego atau itu terserah deh ya. Yang penting harga sesuai. Ya, ada harga ada kualitas. Ya, balik lagi teh. Tadi kan gue bilang kok bisa terjun ke dunia politik dan berasa nyaman gitu. Gue lihat sih berasa nyaman ya, karena kemana-kemana kan mesti sosialisasi gitu. Ceritain dong. Sedikit banyaknya ya. Banyak kenapa sedikit. Ya? Sedikit banyak sedikit. Ya. Kenapa gue kecebur di dunia politik ini gitu ya? Betul. Oke, jadi mungkin sedikit waktu dulu masih kecil, percaya nggak, kelas 2 SD itu kita kan suka ditanyain tuh sama ibu guru, cita-citanya jadi apa? Bentar. Susan. Kelas 2 SD. 2 SD langsung. Ini artis kita luar biasa. Iya, jadi kelas 2 SD itu kan kita suka ditanyain tuh ya sama guru gitu kan, cita-cita jadi apa gitu kan. Susan aja bisa jadi dokter, lo bisa jadi apa? Nah, Susan. Jadi inget masa kecil gue. Susan. DNS. Lanjut. Terus jadi gue nulis waktu itu. Karena waktu itu kalau kita dulu kan digital belum ada ya, jadi baca tuh majalah-majalah gitulah ya. Yang di rumah tuh majalah paling banyak tuh majalah tentang politik. Betul. Tulislah Politikus. Habis itu sampai kuliah masih terngiang-ngiang kayaknya, ambil S1 FISIP, ilmu politik. Cuman habis itu ya berkembang lah ya. S2 aku ngambil MBA, pernah kerja di luar juga, bagian investasi. Di luar mana? Condet. Di luar mana ini? Aku pernah di Malaysia sama di Inggris. Gitu. Tapi partnya investasi gitu. Balik ke Indonesia, masuk BUMN Pertamina gitu, lumayan lama di situ. Mantap. Habis itu keluar sama salah satu VP startup besar, ngembangin ada satu startup juga. Nah, sampai sekarang akhirnya bikin network sendiri, masih di dalam digital kreatif. Nah, karena kan tadi nanya kok bisa kecemplung sih gitu ya di politik. Kok bisa kecemplung sih di politik? Nah, biar berasa akrab gitu. Biar ini ya. Oke. Jadi ketika gue punya waktu yang lebih banyak gitu buat tadi kan lo bilang ekspresiin diri gitu kan, eksperimen. Betul. Nah, gue ngeliat ternyata politik ini masih tetap panggilan jiwa gitu.
dari kelas 2 SD itu yang akhirnya bangkit kembali mungkin balik lagi gitu iya, ya. mungkin Tidak. itu. Dan tapi nggak aneh sih Agenta. Maksudnya kalau kita ngelihat sekarang juga millennials dan Gen Z itu memang secara BPS statistik di Indonesia maupun di Tangerang ini mungkin jumlahnya bisa 50-60%. Jadi keterwakilan millennials and Gen Z di dunia politik, apalagi sekarang juga udah banyak anak muda yang dia menjabat gitu ya di eksekutif maupun legislatif, udah nggak hal yang aneh lagi. Betul. Gitu. Dari mempengaruhi Gen Z itu mempengaruhi anak-anak milenial ya untuk berpikir, apalagi pas kejadian pemilu kemarin ya, sadar atau tanpa disadari gue juga ikut ngerasain kayak misalnya gue berantem sama sesama temen gitu kan, terus meributkan hal-hal yang pepesan kosong gitu kan, hoax gitu kan. Jadi ternyata ya itu benar-benar dan itu yang akhirnya gue ya masuklah dan nyaman lah di dunia politik ini. Betul. Dan lagi kalau bisa gue tambahin, kenapa gue cocok? Karena selama gue berpartai pun, berpolitik pun, yang kita lakukan itu engage-nya sama masyarakat langsung. Jadi emang seneng dari dulu kayak gitu. Maksudnya doing charity, bikin yayasan bareng teman-teman gitu. Kayaknya sama ya gitu apa yang kita lakuin gitu. Cuman bedanya kita menemukan dunia dan melihat gini loh konstituen kita, gini loh demografi orang gitu di sini gitu. Bedanya itu aja sih. Ya Allah, udah cantik, pintar gitu kan. Nyanyiin dong. Iya, ini kan artis besar nih kayaknya di balik kacamatanya. Artis besar ya, artis besar badannya. Ya kan. Saya mah artis apaan teh? Saya mah aduh. Penyanyi loh, ini kan Agenta kan penyanyi dangdut internasional. Ya kan? Internasional. Baru baru Singapura, Malaysia, Jepang, sama Brunei, belum internasional. Kan? Internasional itu. Belum. Masih dikit itu Asia. Di DPN Hubungan Luar Negeri kayak cocok tuh. Khusus untuk bernyanyi. Bahasa Inggrisnya abalatak, kata orang Sunda mah abalatak. Atau 1-2 bait gitu Agenta. Apa? Bernyanyi gitu. Ya enggak? Oh, mau nyanyi kado buat Teteh nih. Ini yang di komen udah rame nih. Iya, Genta nyanyi dong. Kado buat Teteh untuk semangat ya. Yes. Deru perubahan bergema bergelora. Udah. Saya dibayar per menit. Itu kayak 3 second nih. Iya, 3 second. Ya, seru banget nih sama Teteh nih. Gue juga ada keingintahuan yang lebih besar lagi tentang Teteh dan Partai Gelora. Maksudnya kedepannya mau seperti apa atau mau gimana? Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran kan? Nah, gue bikin penasaran loh ya. Kita kembali setelah yang satu ini. Masih di Ngopi Bareng Genta atau Ngonta, ya kan? Aduh, seru banget ya obrolan kita kali ini. Nih Teh, dari zaman dulu sampai sekarang tuh banyak perbedaan ya. Kita baca koran itu ada newspaper, kayak ada kertas kita baca tuh kan zaman dulu banget kan ya, lihat berita. Nah sekarang seiring berubah zaman, ya kan, perkembangan zaman, digitalisasi. Gua nonton film, baca berita, semua dalam satu genggaman, ya kan, gadget. Nah di gadget itu kita bisa lihat semuanya. Tapi seru, ada plus minus sih emang. Cuman seru banget nih. Kayak misalnya gua baca berita di ini. Tuh, keren banget kan. Baru kan lo kita. Tuh kabar 6 loh. Baru tadi tadi pagi udah keluar tuh beritanya. Bahkan sejam bisa. Iya, real time. Ini. Aduh. Siapa yang punyanya? Kayaknya gua kenal. Nah, ngomongin masalah digital nih, gue pengen tahu nih, Teteh punya ini nggak tentang dunia digital? Ya, jadi emang bener banget sih Agenta. Kalau sekarang tuh eranya digitalisasi, dan digitalisasi ini sebenarnya mendorong kita dalam berbisnis, dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi itu jadi lebih efisien, lebih real time. Kayak kabar6.com ini kan yang kayak gila, pagi kejadian sesuatu hitungan setengah jam, 1 jam kita udah bisa tahu gitu. Betul. Baca. Kalau dulu mungkin
nunggu dulu nanti Iya. dicetak gitu Iya, kan cetak ya dulu, bener, gitu. bener. Kalau misalnya di sekarang ini kayak era digitalisasi, makanya semangatnya kita pun, semangatnya gue pun gitu ketika masuk bareng-bareng bersama Partai Gelora di Tangerang Raya ini, gue bikin di tahun 2022 ini Tangerang Go Digital. Wis, mantap. Gue sebagai orang Tangerang bangga sekali. Gitu. Kenapa Tangerang Go Digital? Karena kalau kita ngelihat digital kreatif sendiri atau let's say misalnya kita ngelihat datanya OJK deh. Kita punya 1 dekakorn, 7 unicorn, 2025 perputaran uang di sana itu 126 miliar USD lah di situ. Itu hitungannya hampir 2000 triliun ya, Bo. Ya, bentar. Ada yang lihat tuh. Enak. Nah, siapa dong di sana? Oh iya, gitu. halo. Lanjut. Tetap ya ada iklan. Kode. Jadi kode ya. Lanjut. Ini mesti diikat kan? Lanjut, itu berapa itu? Iya, dan itu akan berkembang nanti sampai tahun 2030. Ini OJK yang tulis ya. Tahun 2021 kemarin baru ditulis sama OJK. 2030 itu bisa berkali lipat sampai 3 kali lipat. Wow. Nah, kita ini nih, jadi gue concernnya karena gue juga orang Tangerang Raya. Kebetulan tinggal di Tangerang Selatan kan, daerah Cirende sana gitu. Masih semi anak Jaksel gitu kalau orang bilang gitu kan ya. Betul. Anak mana lu, Jaksel gitu? Iya, Cirende gitu. Nah, gue ngelihat jadi unik nih si Tangerang Raya ini. Millennials and Gen Z-nya lebih dari 50%. Dia sangat dekat sama Jakarta, which is kalau misalnya ada informasi, ada new technology, semua pasti langsung punya akses ke sana gitu. Tapi di Tangerang Raya sendiri itu ya, indeks pembangunan manusianya beda-beda. Dari kabupaten seperti apa, mendekati ke kota Tangerang, ke Tangsel gitu. Nah, gimana caranya bikin anak-anak muda ini, let's say misalnya nggak anak muda aja, ada UMKM juga, ada perempuan juga di era digitalisasi sekarang, bisa ikut dalam arus perkembangan digital ini gitu, yang bisa nambahin mereka. Let's say misalnya indeks pembangunan manusia itu kan berkaitan sama pemasukan pendapatan juga gitu ya. Kita nggak aneh lah sekarang mesen buka toko nggak harus ada tokonya, buka restoran nggak harus ada restorannya gitu. Tapi apakah hanya sebatas itu kan enggak? Gimana cara ngoptimalisasi? Gimana kayak misalnya Kabar 6 lagi gitu kan ya? Gimana sih bisa langsung mengemas berita secepat itu gitu? Nah itu sih ke arah sana sih kita pengen bareng-bareng sama masyarakat di Tangerang Raya dengan Tangerang Go Digital. Jadi kita bisa sama-sama mengupgrade diri lah gitu, Mas, bahasanya Agenta. Betul. Oh, jadi seru banget ya. Aduh, udah pinter, terus cari peluang tuh enak gitu kan. Ketika Tapi suaranya kurang bagus kayak Agenta. Iya kan, gak mesti jadi penyanyi juga. Kalau jadi penyanyi, gue makan apa? Iya kan, bagi-bagi lah. Iya kan, maaf ya yang penyiar saya ambil juga. Terus, aduh kayaknya seru banget ya. Pokoknya gue sih seneng banget ngobrol tentang dunia nyata atau real ya, yang misalnya kita bisa sampaikan kepada masyarakat atau halayak, dan manfaatnya juga ada gitu ya. Bukan cuman hoax atau apaan sih nih gitu, apaan sih. Seru banget. Tapi karena waktu juga kita harus berpisah, terus sedih sih gue harus berpisah sama Teteh yang pintar, cantik. Gak apa-apa kan, tetap masih bisa ketemu lagi. Oh iya. Siapa tahu nanti diundang lagi di podcastnya Kabar 6. Siap. Atau mungkin bisa meet in social media ku, boleh disebutin? Boleh, Nah, sarah.azahra.gelora. Iya. Di situ mungkin nanti ada info-info kalau kita bikin acara-acara terkait digital marketing lah saya gitu. Siap. Aduh, thank you banget buat waktunya. Yes, terima kasih banyak udah Hatur kedatangan wanita hebat di Partai Gelora. Ya, thank you udah sangat menginspirasi banget. Waduh, aku juga keinspirasi sama artis go internasional kayak gini. Bangga loh, beneran serius. Gue bangga banget kalau ada anak Indonesia tuh kita bisa berkiprah di internasional gitu. Apapun itu ya, kita harus rangkul ya. Yes. Oke, buat pemirsa di rumah, kalau mau gue iklanin lagi ya biar keren.
mau podcast kayak gue nih, kayak gini nih, bisa banget, bisa di Kabar 6 Official dan hubungi nomor di bawah ini nih. Genta ya pamit ya, maafin kalau ada salah kata. Gue di sini cuma hanya bisa menyampaikan sesuatu informasi yang berkaitan dengan apalah gitu, kita informasikan kepada kalian semua ya. Biar ke-update. Betul. Jangan lupa sekali. Like, subscribe, and comment. Iya, di Kabar 6 Official YouTube-nya. Pokoknya keren banget dan kamu bisa mendapatkan informasi menarik lainnya. Oke, Genta undur diri, mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.